Tapi kakak punya teman lagi nih. Ada yang masih inget nggak kak siapa? Enggak. Kayaknya aku harus kenalan lagi deh, Kak. Kenalan lagi. Coba kita dengerin kakak siapa kak ini. Hai adik-adik, aku Kak Dewi. Oke, sekarang kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau ibadah hari Minggu pelayaran anak. Wah, Tapi kira-kira adik-adiknya udah pada siap belum sih, Kak? nah, Udah coba. mandi belum sih? Ayo, Gimana siapa adik-adik? yang belum mandi? Ayo, ayo. Nah, pasti udah mandi ya kak, pasti udah Udah siap dong, dong udah dong, Kak. untuk memuji Tuhan. Nah, tapi kayaknya masih lemes nih, masih ngantuk. Iya, gimana kalau kita ajak semangat, Kak? Kita nyanyi, kita memuji nama Tuhan, Kak. Boleh, kita pemanasan dulu dengan lagu apa kak Dewi? I love you Jesus. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi yuk. Musik. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini, dan pimpinlah kami Tuhan dalam ibadah pelayanan anak Tuhan dari awal sampai akhir. Berkatikanlah kakak-kakak layan kami yang mau bercerita tentang firman-Mu Tuhan dan melayani kami. Semoga kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Rachel untuk doa pembukaannya. Sekarang adik-adik siapkan kidung cerianya dan juga Alkitabnya. Kita mau nyanyi pembukaan nih Kak. Dari kidung ceria berapa Kak? Berapa? Nih, 70 tambah 2. Berapa Kak Dewi? 72. Judulnya Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Musik. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Nah, sekarang kita udah baca Mazmur Kak Jody. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau dengerin firman Kak Dewi. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Dari mana Kak Dewi? Dari Kidung Ceria 201. Judulnya apa Kak? Aku dapat di Di hati. Musik Kak. Kak, kira-kira yang bawa firman Tuhan ini siapa ya Kak? Nah, kita lihat ya. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengar cerita dari Kak Lea ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Kak Lea. Kiranya Tuhan mau menolong kami supaya kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau baca Alkitab dulu ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir.
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedangkan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan yang deras itu. Lalu setelah para imam pengangkat tabut mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa Israel di tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik sudah melihat video tadi ya mengenai Yosua. Yosua diperintahkan Allah untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik lihat ya bahwa Yosua tidak merasa khawatir, tidak merasa bingung, tidak merasa takut, tapi tetap taat membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Benar ya adik-adik? Allah menolong, memberikan mujizatnya, yaitu sungai Yordan menjadi kering sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Luar biasa ya. Yosua itu tidak takut sama sekali. Karena apa? Karena Yosua yakin penyertaan Allah terhadap dirinya. Dan Yosua sangat bersyukur karena dia melihat bahwa penyertaan Tuhan buat Yosua sungguh luar biasa. Nah, adik-adik harus seperti Yosua ya. Harus yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kehidupan adik-adik, selalu menolong adik-adik. Nah, adik-adik ada contohnya. Kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik. Contohnya apa ya? Oh iya, saat ini adik-adik sedang belajar di rumah ya. Belajarnya lewat online. Adik-adik mungkin ada yang bilang gini, aduh susah nih belajar online, jadi males, gimana ya? Bisa gak ya? Ntar aku bisa jadi pinter gak?
aku bisa nggak? Nah, adik-adik jangan begitu. Harus menyontoh Yosua, yakin bahwa Tuhan pasti menolong, pasti Tuhan memampukan kita. Yang penting adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan. Adik-adik harus tetap rajin ikut sekolah online walaupun di rumah, harus tetap semangat. Ada contoh lainnya. Ketika mungkin suatu hari adik-adik terpaksa tinggal di rumah sendirian karena papa dan mama harus bekerja. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, adik-adik gak usah takut. Yakin atas penyertaan Tuhan. Seperti contoh Yosua tadi. Percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Dan adik-adik selalu ingat ya, harus selalu bersyukur. Di hari-hari yang lalu, Tuhan sudah menolong adik-adik. Sudah menolong berani tinggal di rumah sendirian. Semangat untuk belajar online. Nah, pada saat itu juga adik-adik harus ingat bahwa Tuhan selalu menolong adik-adik. Adik-adik harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Pasti adik-adik tidak takut lagi tinggal sendirian di rumah. Masih banyak contohnya loh. Contoh-contoh ketika adik-adik mengalami kesusahan, mengalami kesedihan. Jangan pernah takut karena Tuhan pasti menolong adik-adik seperti Yosua. Kalian kayaknya punya contoh lagi nih. Misalnya Mas Kevin nih, Bunda bilang gini, Mas Kevin bantu adik Gabriel ya. Adik Gabriel mau belajar online. Nah, Mas Kevin jangan pernah ragu, jangan pernah bilang, aduh susah Bunda, nanti saya nggak bisa ngajarin Gabriel, gimana nih? Jangan, selalu ingat cerita ya di video tadi ya, cerita Yosua. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan mampukan. Asalkan Mas Kevin yakin atas penyertaan Tuhan, pasti bisa mengajar adik Gabriel. Pasti adik Gabriel senang juga, pasti adik Gabriel bersyukur sama Tuhan karena Mas Kevin bisa membantu adik Gabriel. Buat adik-adik yang lain pasti banyak contohnya ketika adik-adik sedang mengalami kesulitan. Dan yang terpenting, adik-adik harus bersyukur karena selalu disertai oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan, seperti cerita Yosua tadi. Adik-adik jangan lupa selalu mengucap syukur ya. Nah, cerita minggu ini dari Kak Lea cukup sekian. Kita berdoa ya supaya Tuhan memampukan kita untuk selalu mengucap syukur dan selalu ingat dan selalu yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kami harus selalu yakin atas penyertaan Tuhan. Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh takut, tidak boleh sedih ketika kami mengalami berbagai macam kesedihan dan kesulitan. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami seperti Yosua. Tuhan selalu sertai juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak Jody. Dari mana Kak Dewi? Dari 247, kita yang Kecil. Pasti tahu dong lagunya ya. Kita nyanyi dong. sama-sama ya adik-adik. Ayo. ibadahnya, tapi tadi ada aktivitas. Ada aktivitas. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik aktivitasnya.
nanti akan di-share lewat WhatsApp grup orang tua ataupun lewat Instagram ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita pamit yuk Kak. Dadah. Dadah, Selamat hari Minggu. selamat hari